Kita awali majelis kita di pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, taufik dan ma'unah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala niat-niat yang ikhlas. Kita datang ke tempat ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengangkat kejahilan dari diri-diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk mempelajari sunnahnya, berusaha untuk istiqamah, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita semuanya yang hadir di majlis ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi dan istiqamah di atas jalan beliau sampai akhir kehidupan kita semua di dunia ini. Ikhwani fillah azakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, Intisar Kitab Al-Ilmu, sebuah risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bab yang pertama dengan ketiga pasalnya. Maka pada pagi hari ini kita masuk bab yang kedua tentang adab-adab seorang penuntut ilmu dan sebab-sebab yang membantu seseorang di dalam meraih ilmu. Di mana di bab yang kedua ini terdapat dua pasal pembahasan. Pasal yang pertama tentang adab-adab seorang penuntut ilmu, dan pasal yang kedua tentang sebab-sebab yang membantu seseorang untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kita langsung masuk pasal yang pertama. Berkata penulis, ghafarallahu lahu waliwalidayhi. Al-faslul awal, pasal yang pertama, yakni al-faslul awwalu minal babith tsani, pasal yang pertama dari bab yang kedua. Adabu talibil ilmi. Adab jamak dari adab. Adabun jamaknya adabun. Ya. Adabun jamaknya adabun. Adab-adab seorang penuntut ilmu. Kata penulis, talibul ilmi la budda lahu an yata'addaba bi adabin. Talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, la budda, harus, ya, atau wajib, lahu, bagi dirinya, an yata'addaba, untuk beradab, biadabin, dengan adab-adab ilmu. Ini kaidah yang harus kita camkan bersama, bahwasanya untuk mendapatkan keberkahan ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka seorang penuntut ilmu wajib untuk
menerapkan adab-adab ilmu, untuk mengamalkan adab-adab ilmu. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan adab-adab ilmu kecuali tatkala dia mengilmui adab-adab tersebut. Nah, karena kaidah di dalam agama kita bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum seseorang berucap dan beramal. Oleh karenanya, di antara perkara terpenting bagi seorang penuntut ilmu adalah berusaha untuk mengkaji, mempelajari, memahami, kemudian dia amalkan tentang adab-adab ilmu. Minha, yakni min hadhil adab. Minha, yakni min hadhil adab. Di antara adab-adab ilmu adalah sebagai berikut. Kita masuk adab ilmu yang pertama, yang paling penting, yang merupakan pondasi segala macam adab di dalam dunia ilmu, yang merupakan pondasi kebaikan seorang hamba, yang merupakan asas keselamatan dunia dan akhirat, yang merupakan syarat diterimanya amal seorang hamba. Al-awwal, adab yang pertama kata penulis, ikhlasun niyyati lillahi azza wa jal. Ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Di antara adab-adab ilmu yang paling penting, yang paling fundamental adalah mengikhlaskan niat, memurnikan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab ilmu yang pertama. Makanya jamaah yang Allah muliakan, adab itu mencakup segala perkara. Bukan hanya sebatas dalam perkara muamalah, tapi adab juga berkaitan dengan masalah ibadah. Adab juga berkaitan dengan masalah akidah. Antum melihat adab yang pertama di antara adab-adab ilmu apa? Ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat. Ya. Yang merupakan bagian dari akidah seorang mukmin. Yang merupakan di antara syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya sangat tepat kalau seandainya para ulama kita mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasannya adabul mar'i unwanu sa'adatihi. Adab yang dimiliki seorang hamba adalah unwan, alamat atau parameter sa'adah, kebahagiaan dirinya. Orang yang bahagia adalah orang yang beradab. Dan yang paling utama adalah kita beradab kepada Rabbul Alamin. Kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita beradab kepada manusia. Nah, dan di antara bentuk adab seorang hamba kepada Allah adalah ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat di dalam beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlasun niyyah ini, ikhwani fillah, merupakan konsekuensi terbesar dari syahadatu alla ilaha illallah. Jadi ikhlasun niyyah merupakan konsekuensi terbesar dari syahadat yang kita ikrarkan tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, tatkala kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi syahadat tersebut adalah seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, ibadah apa bukan? Ibadah. Ya. Oleh karenanya disyaratkan ikhlas. Karena
Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara syarat sahnya ibadah adalah mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif, berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajha Allah والدار الآخرة أو الدار الآخرة بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة. Itu dengan seseorang meniatkan talabul ilminya, meniatkan belajarnya dalam rangka mencari wajah Allah dan mencari kehidupan akhirat. Itu di antara parameter keikhlasan seorang hamba. Bahwasanya kita belajar, kita menuntut ilmu, kita datang ke majelis-majelis ilmu semata-mata dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah ustadznya, ya, bukan wajah temannya. Tapi kita niatkan semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari kebaikan akhirat. Lianna Allah hatha alaihi wa raghaba fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memotivasi hamba-hambanya untuk menuntut ilmu syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang menganjurkan orang-orang beriman, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi kenapa kita belajar? Karena Allah yang perintahkan kita untuk belajar. Bukan karena ustaz, bukan karena teman kita. Ya. Tapi kita belajar semata-mata karena Allah yang perintahkan kita untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi orang-orang beriman untuk belajar. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah yang memerintahkan kita untuk belajar, untuk berilmu? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menuntut ilmu syar'i. Untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam. Ini fi'il apa namanya jamaah? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il apa? Apa arti fi'il amr? Perintah. Fa'lam yakni perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk berilmu. Perintah untuk belajar. Fa'alam, ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah perintahkan kita untuk berilmu. Fa'alam. Ya. Allah perintahkan kita untuk belajar. Dan ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu tentang tauhidullah azza wa jalla. Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya Allah perintahkan kita untuk belajar tentang la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Di sini
Allah perintahkan kita untuk berilmu. Dan banyak ayat yang lain yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berilmu. Di antara dalil bahwasanya Allah yang memerintahkan kita berilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-194. Al-Baqarah 194. Al-Baqarah 196. Al-Baqarah 203. Al-Baqarah 231. Al-Baqarah 233. Al-Baqarah 235. Al-Baqarah 244. Al-Baqarah 267. Al-Anfal 24. Al-Anfal 25. Al-Anfal 28. Al-Anfal ayat yang ke-41. At-Taubah ayat yang kedua. At-Taubah ayat yang ke-36. At-Taubah ayat yang ke-123 dan Al-Hujurat ayat yang ke-7. Itu di antara apa? Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rabbul Alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memerintahkan hamba-hambanya untuk berilmu, untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Maka di antara parameter keikhlasan seorang hamba adalah dia belajar, dia menuntut ilmu, dia datang ke majelis-majelis ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang perintahkan dia untuk menuntut ilmu. Kata penulis, وَالثَّنَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ فِي الْقُرْآنِ مَعْرُوفٌ. وَالثَّنَاءُ, apa makna thana? Thana, apa artinya? Pujian atau sanjungan. Thana artinya pujian atau sanjungan. وَالثَّنَاءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ, dan pujian terhadap para ulama, pujian terhadap orang-orang berilmu fil Quran, di dalam Al-Quran, ma'ruf. Ini perkara yang ma'ruf, perkara yang maklum. Kita semua tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala banyak menyanjung para ulama di dalam Al-Quranul Karim. Sangat banyak pujian terhadap orang-orang berilmu dalam Al-Quranul Karim. Makanya kata penulis, Ats-tsana'u 'alal ulama fil Qur'ani ma'rufun. Pujian terhadap para ulama di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang sudah ma'ruf. Sesuatu yang maklum, yang kita ketahui bersama. Kemudian kaidahnya, wa idza athna Allahu 'ala syai'in aw amara bihi sara ibadatan. Wa idza athna Allahu 'ala syai'in, dan apabila Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu. Athna artinya memuji. Kalau thana artinya pujian. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu, au amara bihi. Apa arti amara, ikhwan? Amara ya'muru, apa artinya? Memerintahkan. Amr. Ya, fi'il amr artinya perintah. Amara ya'muru artinya apa? Memerintahkan. Apabila Allah memuji sesuatu, au amara bihi, atau memerintahkan sesuatu, sara ibadatan, maka perkara tersebut nilainya apa? Nilainya ibadah. Ini kaidah yang harus kita fahami dalam agama kita. Ya, bahwasanya segala perkara yang dipuji oleh Allah,
segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya apa? Nilainya ibadah. Ya. Kita terapkan dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Jadi kaidahnya tadi apa? Segala perkara yang dipuji oleh Allah, segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, maka nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang talabul ilmi, menuntut ilmu, Allah perintahkan apa tidak? Allah perintahkan. Berarti apa? Ibadah. Menuntut ilmu, ya. Allah sanjung apa tidak? Allah sanjung, Allah puji orang-orang yang berilmu. Nah, maka talabul ilmi adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita camkan bersama bahwasanya segala macam ibadah harus dibangun di atas pondasi ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rabbul Alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan tandingan. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syarikat. Ya. Maka barang siapa yang beramal, di dalam amalannya dia mempersekutukan aku dengan selain diriku, aku tinggalkan dia, ya, dengan apa yang dia persekutukan tersebut. Artinya Allah enggak menerima amalannya. Nah, oleh karenanya wajib kita camkan bersama bahwasannya tatkala kita beramal dan kita berharap amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita semuanya untuk membangun pondasi amalan kita di atas ikhlasun niyyah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima yang sering kita dengar, yang sudah kita hafalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Ini ayat yang menjelaskan bahwasannya orang-orang beriman tidaklah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan amalan. Ya, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, menjadi orang-orang yang hanif, yang condong kepada tauhid dan jauh dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah jazakumullah, ikhlasun niyyah adalah pondasi kebaikan seorang hamba fid dunya wal akhirah. Dan para ulama kita menjelaskan bahwasannya tidak akan mendapatkan kebaikan di atas jalan ilmu kecuali orang-orang yang as-sadiqin, orang-orang yang jujur, ya, di dalam menuntut ilmu agama. Tidak akan mendapatkan kebaikan dari ilmu kecuali as-sadiqin, kecuali orang-orang yang jujur, yang membawa niat yang benar di dalam menuntut ilmu syar'i. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam Al-Majmu'ah Ilmiyah beliau, kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, ta'allami sidqa qabla an tata'allamal ilma. Ta'allami sidqa qabla an tata'allamal ilma.
wahai muslim, wahai muslimah, pelajarilah as-sidqa, kejujuran. Pelajarilah keikhlasan sebelum engkau belajar ilmu. Ya. Jadi pelajari niat yang benar, pelajari niat yang jujur, pelajari keikhlasan sebelum kita belajar ilmu. Karena tidak mungkin ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat tatkala kita datang ke majelis ilmu dengan membawa niat yang kotor, ya, dengan membawa niat yang salah. Tidak mungkin ilmu kita bermanfaat tatkala kita datang ke majelis ilmu dengan membawa niat yang salah. Makanya kata Imam Al-Auza'i, ta'allamis sidqa, pelajari kejujuran, pelajari keikhlasan. Ya. Perbaiki hati kita. Ya. Kondisikan hati kita sebelum kita belajar ilmu, sebelum kita duduk di majelis-majelis ilmu. Ya. Karena hati inilah penentu baik atau tidaknya ilmu yang kita miliki. Karena hati itulah bejana ilmu, ikhwani fillah jazakumullah. Ya. Tatkala seseorang datang ke majelis ilmu dengan membawa hati yang kotor, maka ilmunya akan kotor. Ya. Tatkala kita datang ke majelis ilmu membawa kotoran-kotoran hati, seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub, ya, seperti niat mencari dunia dan yang lainnya, maka ilmu-ilmu yang kita miliki akan jauh dari keberkahan. Nah, Al-Imam Waqi' juga mengatakan, Al-Imam Waqi' di antara gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kata Imam Waqi' tatkala memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu tentang pentingnya kejujuran, pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu syar'i. Kata beliau, hadhihi san'atu la yartafi'u fiha illa sadiqun. Hadhihi san'atu. Ya. Amalan ini, yakni talabul ilmi syar'i, la yartafi'u fiha, tidak akan ada orang yang tinggi derajatnya di atas jalan ilmu illa sadiqun, kecuali orang-orang yang jujur. Jadi tidak mungkin seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam ilmu kecuali tatkala dia jujur dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Kecuali tatkala dia ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i. Beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, ya, orang-orang beriman di antara kamu dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kata Waqi' rahimahullahu taala bahwasanya tidak mungkin seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang dia miliki kecuali tatkala dia memiliki niat yang tulus, niat yang jujur. Dia belajar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ikhwani fillah jazakumullah, seorang muslim hendaknya senantiasa memuhasabah niatnya, mengintrospeksi niatnya. Ya. Untuk apa saya belajar? Untuk apa saya datang ke tempat ini? Apakah saya datang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau datang karena gak enak dengan sahabat saya? Ya. Apakah saya datang lillahi ta'ala, atau karena gak enak sama ustadz saya? Ya.
Kalau kita datang ke tempat ini dengan membawa niat-niat semacam itu, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat kita. Ya. Niatkan kita datang semata-mata lillahi taala karena kita merasa diri kita jahil dan kita butuh ilmu. Karena kita merasa tidak mungkin beribadah dengan benar kepada Allah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Nah, maka niat adalah perkara yang sangat penting. Kemudian ikhwani filazakumullah, pertanyaan, kaifa yatahaqqaqu ikhlasun niyyati fi talabil ilmi? Bagaimana agar ikhlas di dalam menuntut ilmu itu bisa kita realisasikan? Ya. Bagaimana cara merealisasikan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Bagaimana caranya agar kita mampu merealisasikan keikhlasan di dalam talabul ilmi syar'i? Para ulama kita menjelaskan ada 4 poin, ya, sebagai indikator atau parameter keikhlasan niat seseorang di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang kalau seandainya 4 perkara tersebut ada dalam diri kita, dalam niat dan tujuan kita, maka insyaallah ta'ala Allah berikan kita taufik untuk bisa ikhlasun niyyah fi talabil ilmi syar'i. Yang pertama, kata para ulama, biniyati raf'il jahli an nafsihi. Biniyati raf'il jahli an nafsihi, yaitu dengan seseorang meniatkan dia belajar dalam rangka raf'ul jahli, mengangkat kejahilan, mengangkat ketidaktahuan an nafsihi, dari dirinya. Ini yang harus kita patrikan dalam hati-hati kita. Sebelum kita datang ke majelis ilmu, maka camkan dalam diri kita bahwasanya diri kita ini bodoh. Nah, maka kita belajar, kita menuntut ilmu karena kita ingin mengangkat kejahilan tersebut dari diri-diri kita. Itu di antara parameter keikhlasan kata para ulama. Dengan cara meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Kenapa? Karena memang hukum asal seorang manusia berilmu atau jahil? Jahil. Hukum asal seorang anak Adam, seorang manusia adalah al-jahlu. Al-aslu fil insan al-jahlu. Hukum asal manusia itu jahil, nggak tahu. Nah, maka tatkala kita ingin kejahilan dalam diri kita terangkat, caranya apa? Ya belajar. Caranya menuntut ilmu. Karena nggak mungkin kita mengangkat kejahilan dari diri-diri kita illa bil ilmi. Nah, dan Allah sebutkan kaidah tersebut dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Yakni kaidah bahwasanya hukum asal manusia itu nggak tahu. Ya. Kaidah bahwasanya hukum asal manusia itu al-jahlu, nggak tahu. Maka dengan belajar kita menjadi tahu. Dalil yang menunjukkan kaidah tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Antum lihat nanti dicek bahwasannya hukum asal manusia itu ketidaktahuan. Ya, maka niatkan tatkala kita belajar, tatkala kita datang ke majelis-majelis ilmu, niatkan karena kita ingin mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Ya, jadi di antara karakter ikhwan, di antara karakter seorang penuntut ilmu, dia datang dengan membawa ketawaduan, dengan membawa kerendahan hatinya. Dia merasa bodoh, dia merasa jahil, makanya dia belajar. Nah, dan semakin seseorang tawadu di hadapan ilmu, semakin Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Kemudian poin yang kedua, parameter yang kedua, di antara parameter keikhlasan agar seseorang mampu merealisasikan ikhlasun niyyah fi talabil ilmi, kata para ulama, adalah dengan cara kita niatkan
kita belajar untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kita belajar karena kita ingin mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena kita ingin amalan kita dibangun di atas ilmu. Ini di antara parameter keikhlasan kata para ulama. Tatkala seseorang dia belajar, dia menuntut ilmu dengan niat dan tujuan untuk mengamalkan ilmunya. Dan ini kunci kebaikan. Ya. Karena amal adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Amal adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Amal adalah buah dari ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kita belajar karena kita ingin mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, bukan semata-mata hanya untuk mencari konten. Bukan semata-mata untuk apa? Mencatat. Bukan semata-mata untuk menghafalkan. Mencatat bagus. Menghafalkan bagus. Tapi ingat bahwasanya tujuan terbesar kita belajar adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang kita miliki. Ya. Untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kalau seandainya seseorang dia berilmu, namun ilmunya tidak dia amalkan, maka dia terjatuh ke dalam penyakit tasyabbuh. Dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kalau seandainya seseorang punya ilmu, tapi ilmu yang dia miliki hanya sebatas teori, gak dia amalkan, gak dia praktekkan, maka dia jatuh ke dalam penyakit tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi yang Allah murkai. Sebaliknya tatkala seseorang dia beramal tapi gak pakai ilmu, ya, dia beramal tidak dengan ilmu, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam penyakit tasyabbuh dengan siapa? Dengan orang-orang Nasara. Maka untuk selamat dari penyakit tasyabbuh dengan dua jenis manusia tersebut, tidak ada jalan yang lain melainkan kita harus berilmu dan kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki. Itulah siratal mustaqim. Siratal mustaqim yakni al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal. Kemudian parameter yang ketiga di antara parameter ikhlasun niyyah fi talabil ilmi kata para ulama adalah dengan cara kita niatkan. Kita niatkan belajar kita niatkan menuntut ilmu kita untuk da'watun nas ilal ilmi. Da'watun nas ilal ilmi. Karena kita ingin mendakwahkan ilmu kepada orang lain. Karena kita ingin mengajak manusia kepada jalan ilmu. Dan itu karakter orang-orang beriman. Bahwasanya seorang muslim adalah orang yang berusaha untuk menjadi orang yang saleh dan muslih. Itu karakter orang-orang beriman. Seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin dan mukminah harus berusaha untuk menjadi pribadi yang saleh dan muslih. Ya. Apa bedanya orang yang saleh dengan muslih? Ikhwani fillah jazakumullah. Apa beda orang yang saleh dengan muslih? Siapa yang tahu? Apa beda antara orang yang salih dengan orang yang muslih? Sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Ya. Salih dengan muslih. Kalau salih itu hanya sebatas untuk dirinya pribadi. Ya.
hanya sebatas untuk dirinya pribadi. Tapi kalau muslih, dia berusaha mensalihkan dirinya dan dia juga berusaha mensalihkan orang lain. Itu namanya muslih. Jadi kalau salih hanya berkaitan dengan pribadi seseorang, adapun muslih dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, menjadikan dirinya saleh, dan dia pun berusaha untuk mensalihkan orang lain. Dan gak mungkin kita mensalihkan orang lain melainkan dengan jalan apa? Ad-da'wah, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Setelah kita berusaha, berupaya untuk mensalihkan diri kita dengan ilmu yang kita miliki, maka kewajiban berikutnya adalah kita mendakwahkan manusia agar mereka menjadi orang-orang yang saleh juga. Itu karakter orang-orang beriman. Ya. Karena di antara karakter orang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan untuk dirinya sendiri. Tatkala kita cinta diri kita saleh, maka di antara konsekuensi iman adalah kita mencintai agar saudara kita juga ikut apa? Ikut saleh. Ya. Oleh karenanya, kewajiban terbesar setelah seseorang berilmu dan mengamalkan ilmunya adalah ad-da'watu ilallah. Mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia agar mereka menjadi hamba-hamba yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya karakter muslih ini sangat penting bagi sebuah komunitas masyarakat. Ya, karena di antara somamul aman, di antara kunci aman dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan adanya orang-orang yang muslih. Ya. Makanya enggak cukup seorang mukmin itu hanya menjadi orang yang saleh untuk dirinya sendiri. Enggak cukup. Ya. Akan tapi apa? Dia harus berusaha untuk menjadi orang yang muslih. Dia perbaiki dirinya dan dia berusaha mensalihkan orang lain. Karena islah, ya, amar ma'ruf nahi munkar itu di antara kunci aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-117. Ini dalil pentingnya orang-orang beriman untuk menjadi pribadi yang muslih. Saleh untuk dirinya dan berusaha mensalihkan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Anda melihat? Allah katakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah enggak katakan wa ahluha salihun. Ya. Allah enggak katakan wa ahluha salihun. Tapi Allah katakan wa ahluha muslihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Allah enggak akan binasakan suatu kaum dengan azab Allah Subhanahu wa taala selama penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Ya. Selama mereka berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Selama mereka berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang muslih. Ya. Oleh karenanya sangat salah kalau seandainya ada pelaku maksiat yang tatkala diingatkan apa? Ya, ini maksiat saya. Ya. Yang berbuat maksiat saya, yang nanggung dosa saya, kok kamu yang repot? Ya. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya orang-orang solehnya diam, membiarkan maksiat,
nggak ada dakwah, nggak ada nasihat, maka Allah ratakan mereka semuanya. Yang saleh, yang taleh, yang taat, yang maksiat, Allah ratakan semuanya. Maka untuk menjaga azab Allah Subhanahu wa taala turun, orang-orang beriman harus menjadi orang-orang yang muslih. Nah, enggak cukup saleh untuk dirinya sendiri, tapi dia harus berusaha mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ad-da'wah ila Allah azza wa jalla, kita belajar dalam rangka mengajak manusia kepada ilmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok kita, bukan kepada yayasan kita, tapi kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara parameter keikhlasan seorang talibul ilmi di atas jalan ilmu. Yang terakhir, yang keempat, di antara parameter keikhlasan di dalam talabul ilmi, kata para ulama, adalah tatkala seseorang meniatkan belajarnya, meniatkan talabul ilminya dalam rangka ad-difa'u 'anis syariah. Ad-difa' 'anis syariah, dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar, kita niatkan karena kita ingin menjaga agama Allah, karena kita ingin menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin menjaga kemurnian Islam. Ya. Kita ingin masuk ke dalam bagian manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada di antara umat ini suatu kaum yang senantiasa tampak di atas kebenaran, membela kebenaran, berjalan di atas agama Allah yang murni. Dan gak mungkin kita bisa membela kebenaran kalau kita gak tahu kebenaran itu. Gak mungkin kita bisa membela sunnah Rasulullah kalau kita gak tahu sunnah Nabi SAW. Maka tatkala seorang talibul ilmi, dia niatkan belajarnya dalam rangka menjaga agama Allah, dalam rangka menjaga kemurnian Islam, dalam rangka membela sunnah Rasulullah SAW, dia termasuk ke dalam bagian al-mujahidina fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwani fillah 4 poin yang menjadi parameter keikhlasan niat di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang terakhir, nasihat dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibrahim An-Nakha'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibrahim An-Nakha'i, sebagaimana dinukilkan di dalam Sunan Ad-Darimi dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau pernah mengatakan, kata Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, man ibtagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajhallahi subhanahu atahu Allahu minhu ma yakfihi. Kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, yabtaghi bihi wajhallahi subhanahu, yang dia ikhlaskan niatnya, dia luruskan niatnya dalam rangka mencari wajah Allah semata, atahu Allahu minhu ma yakfi, Allah akan berikan kecukupan dalam perkara dunianya. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah, Allah berikan dia kecukupan dalam perkara dunianya. Nah, maka sibukkan kita dengan ilmu dan luruskan niat-niat kita di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kecukupan dalam perkara dunia kita, karena ilmu adalah kunci taqwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu nasihat
yang sangat berharga untuk mengikhlaskan niat-niat kita di dalam talabul ilmi syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya di pertemuan yang akan datang.